Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isniani Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Melanggar protokol kesehatan di Kota Medan kenakan rompi tahanan COVID-19. Lokasi 3 bocah hilang di Langkat ditutup bagi paranormal dan YouTuber. Rospita Sitorus akan perjuangkan aspirasi kaum perempuan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, tim gabungan Satgas COVID-19 Sumatera Utara menindak sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah dengan cara memakaikan rompi tahanan COVID-19. Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara, tim gabungan yang terdiri dari TNI, BPBD, Satpol PP, serta instansi pemerintah daerah lainnya menggelar razia masker di kawasan Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara. Dalam razia yang digelar ini, sejumlah pengendara pria tidak menggunakan masker diberi sanksi disiplin berupa push-up sebanyak 30 kali, serta memakaikan rompi bertuliskan tahanan COVID-19. Sementara bagi pelanggar wanita diberi hukuman membaca Pancasila. Petugas juga turut melakukan razia penerapan 3M di sejumlah kafe dan tempat makan yang ada di kawasan Medan Marelan. Atas razia tersebut, aksi bersih tegang antara pemilik usaha Marelan Night Market sempat terjadi dengan petugas. Pemilik usaha ditegur lantaran tidak menjalankan aturan menjaga jarak yang sudah ditetapkan. Malah menyalahgunakan nama Kadis Pariwisata Kota Medan, bahwasanya telah mengizinkan jumlah kursi dan meja yang digunakan di lokasi usahanya tersebut. Pengakuan pemilik lokasi usaha tersebut sangat disayangkan oleh Wakil Ketua Satgas COVID-19 Sumatera Utara. Ini khusus untuk Marelan, memang sudah beberapa kali dan ini pernah kami laporkan, sehingga ditugaskan kepada khususnya Bapak PJS Kota Medan, kepada Camat Marelan dan yang terkait Muspika supaya selalu rutin melaksanakan. Namun demikian kami membuktikan masih belum ada ketegasan dari unsur Muspika untuk melaksanakan tugas ini. Kami berharap unsur Muspika yang ada di wilayah Kecamatan Marelan terus laksanakan, tingkatkan kewaspadaan guna tidak terpenuhinya atau tidak terjadinya klaster baru di wilayah Bapak. Ini saran dari kami, khususnya untuk Bapak PJS Kota Medan agar segera mengecek, karena sudah beberapa kali kami laporkan hal ini terus. Namun demikian kami berusaha dari provinsi turun tangan untuk memperketat berkembangnya masalah COVID ini di wilayah Marelan. Banyaknya laporan masyarakat yang tidak menerapkan aturan protokol kesehatan. Untuk itu, Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara meminta SKPD Kota Medan untuk lebih menekankan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan saat di luar rumah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, diduga sering menjadi tempat pesta narkoba, sebuah kampung di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, akhirnya digerebek petugas. Selain berhasil mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga menetapkan 4 tersangka yang diduga menjadi bandar dan penyedia tempat. 4 pria parubaya ini tak berdaya saat diamankan petugas kepolisian saat menggerebek lokasi peredaran narkoba di pekuburan umum Kampung Silayang-Layang, Kota Padang Sidempuan. Dari tangan tersangka ini, petugas berhasil mengamankan berbagai jenis narkoba seperti sabu dan ganja yang akan diperjualbelikan di lokasi pemakaman ini. Dari penyisiran petugas juga mendapatkan sejumlah barang bukti narkoba yang disimpan di antara semak-semak. Petugas kepolisian melakukan penggerebekan atas desakan warga yang resah di daerah mereka dijadikan kampung narkoba oleh para pelaku. Menurut Kapolres Padang Sidempuan, perkuburan umum Kampung Silayang-Layang Kota Padang Sidempuan ini memang sudah menjadi incaran petugas karena banyaknya laporan warga sekitar. Dari penggerebekan ini, petugas menetapkan 4 orang tersangka yang menjadi pengedar narkoba.
Keempat tersangka yaitu DCC 35 tahun, RBS 23 tahun, BST 35 tahun, dan ZL 34 tahun. Seluruh tersangka merupakan warga Kota Padang Sidempuan. TKP awal itu kita lakukan, itu ditemukan 3 tersangka dengan barang bukti berupa sabu dan juga daun ganja kering yang dibungkus, dan kita tidak lanjuti pengembangan selanjutnya di TKP yang kedua, yaitu di seberang sungai, sama juga di Kampung Silayang-Layang, dan di sana kita amankan ada 2 pelaku dan juga tadi ditemukan barang bukti ganja ada sekitar setengah kilogram, yaitu termasuk juga ganja kering dengan bungkus yang kecil-kecil sebanyak kurang lebih 25 bungkus seperti itu. Tersangka ada berapa, Bu? Dan barang bukti ada berapa? Tersangka yang saat ini kita amankan seperti kita lihat di belakang ada sekitar 4 tersangka. Kini 4 tersangka masih terus menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Sidempuan. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, banjir bandang melanda kawasan wisata Landak River dan Salang Pangeran di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 1 jembatan putus dan 8 villa rusak. Inilah video amatir warga yang merekam kejadian banjir bandang yang melanda kawasan wisata Landak River dan Salang Pangeran di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Banjir terjadi pada jam 12 malam tadi hingga jam 2 pagi. Akibat kejadian ini, sebuah jembatan ke lokasi putus dan 8 villa rusak diterjang banjir. Banjir juga membawa sejumlah kayu gelondongan. Camat Bahorok Dameka Singarimbun menyatakan tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa tersebut. Pihaknya masih mendata kerusakan yang terjadi. BPBD Kabupaten Langkat dibantu warga sudah berada di lokasi untuk membantu membersihkan villa yang rusak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, lokasi pencarian 3 bocah hilang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ditutup bagi paranormal dan YouTuber. Penutupan ini dilakukan agar pihak keluarga korban dan warga sekitar tidak terganggu. Namun pencarian tetap dilakukan warga dan petugas kepolisian. Sebulan sudah 3 bocah hilang dan belum ditemukan di Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ketiga bocah masing-masing bernama Yogi Triherlambang, Nizam Aufa, dan Alfisa yang hilang pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 lalu saat melihat alat berat atau beko sedang bekerja membuat parit kebun. Hilangnya ketiga bocah tersebut membuat gempa, tak terkecuali bagi para paranormal dan YouTuber. Karena banyaknya paranormal dan YouTuber yang datang ke lokasi membuat kenyamanan warga desa sekitar dan proses pencarian terganggu. Maka dari itu, warga pun menutup lokasi pencarian bocah hilang tersebut. Terlihat di simpang masuk dusun dipasang portal kayu dan dijaga oleh beberapa warga. Setiap orang asing yang akan masuk harus melapor dan ditanyai keperluannya. Kepala Desa Namanjahe Jumaan mengatakan, saat ini situasi Dusun Pulka sudah mulai normal seperti biasanya, dan kegiatan ritual kini sudah ditiadakan sesuai permintaan keluarga korban. Ia juga mengatakan proses pencarian tetap dilakukan oleh perangkat desa, warga, dan petugas kepolisian di sekitar Dusun Pulka. Saat ini Dusun Pulka sudah mulai normal seperti biasanya, seperti sedia kala. Kemudian bahwasanya acara ritual-ritual itu sudah kami tiadakan lagi beserta keluarga korban, perangkat desa maupun Polri. Ini sudah kami tiadakan karena itu memang permintaan dari keluarga korban itu sendiri. Ya, untuk proses pencarian 3 anak itu bagaimana hingga saat sekarang ini? Proses pencarian ini tetap kami lakukan, sebagian melaksanakan doa secara Islami,
baik yasinan maupun jikiran di Dusun Pulka ini. Sebagian juga kami tetap melakukan pencarian perangkat desa dengan Polri yang ada di sini. Ya, berarti untuk perangkat desa dan petugas kepolisian tetap standby di sini ya, Tetap Pak? standby untuk pencarian anak ini. Ya. Usaha pencarian ke perkebunan, kemudian bekas galian itu masih tetap ada rutinitas dipantau, Pak Kades? Tetap kami pantau wilayah sekitar Dusun Pulka ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, bus Transmetro Daily yang merupakan bus dengan sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum atau by the service telah beroperasi di Kota Medan. Sebanyak 35 unit bus tersebut telah mulai menghiasi sejumlah ruas jalan di Kota Medan dan dapat digunakan secara gratis hingga akhir bulan Desember mendatang. Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat Medan, pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan menghadirkan layanan bus kota Transmetro Daily dengan mengusung konsep by the service. Sebanyak 35 bus yang dioperasikan ini nantinya akan melayani di 5 koridor di Kota Medan, seperti Koridor 1 Terminal Pinang Baris, Koridor 2 Terminal Amplas, Koridor 3 Belawan, Koridor 4 Medan Tuntungan, dan Koridor 5 Tembuk. Seluruh koridor ini akan berhenti di pusat kota Lapangan Merdeka Medan. Untuk penumpang yang hendak masuk ke bus harus lewat pintu di bagian depan bus, yang sudah tersedia hand sanitizer dan mesin pembayaran secara elektronik, di mana terlebih dahulu harus menempelkan kartu uang elektronik mereka agar dapat menikmati perjalanan. Selain itu, bagian kursi penumpang juga dilengkapi dengan safety belt, namun dalam situasi pandemi COVID-19, sebagian kursi-kursi diberi tanda silang sebagai batas antara penumpang. Di bagian tengah terlihat ada ruang bagi penumpang yang menggunakan kursi roda, serta tempat sampah hingga alat pemadam api ringan dan CCTV. November 2020, BTS Transmetro Daily sudah resmi beroperasi di Kota Medan. Jumlah unit yang dioperasikan tanggal 16 November kemarin 35 unit. Ada bagiannya yang pertama terminal Koridor 2 Terminal Amplas Lapangan Merdeka 10 unit yaitu bus besar. Terminal Koridor 4 Tuntungan Lapangan Merdeka 16 unit bus sedang. Koridor 5 Tembung Lapangan Merdeka 9 unit. Demikian, Pak. Jadi BTS ini hadir di Kota Medan adalah untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan, bagaimana kita memudahkan transportasi publik biar masyarakat Kota Medan menikmati bukan hanya naik mobil pribadi, biar mengatasi kemacetan di Kota Medan lah, Pak. Tentunya karena Kementerian Perhubungan sudah mempetakan atau sudah mengkaji semua dengan kehadiran BTS ini, Pak. Untuk sistem pembayaran penumpang nih, Bang, ketika menikmati perjalanan menggunakan ini apa nih, Bang? Yang pertama, ini kan selama 2 bulan sampai 2021 Januari, masyarakat masih diberikan gratis lah ketika menaiki Transmetro Daily ini. Akan tetapi, walaupun gratis, masyarakat diwajibkan memiliki e-money, gitu, Bang. Ketika dia memiliki e-money akan ditempelkan di bus kita, sudah ditentukan di depan, naiknya dari depan, turunnya dari belakang, Bang. Kira-kira begitu. Pihak manajemen bus Transmetro Daily ini juga menggratiskan calon penumpang untuk menikmati perjalanan menggunakan bus hingga akhir bulan Desember nanti. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sebagai upaya mendekatkan institusi kejaksaan ke tengah masyarakat dan memberikan edukasi hukum melalui dialog interaktif dengan melibatkan berbagai narasumber, Kecari Labuhan Batu menyapa masyarakat dalam program Jaksa Menyapa melalui channel YouTube dan akun Facebook Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Kejari Labuhan Batu kembali menyapa masyarakat melalui sosial media di channel YouTube dan akun Facebook Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Adapun tema yang diangkat kali ini terkait penyalahgunaan dana desa dengan menghadirkan narasumber Hasan Afif Muhammad selaku Kasubsi Penuntutan Pitsus dan Sepstian Tarigan selaku Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa atau EHUK Sipitsus. Program Jaksa Menyapa kali ini pada intinya membahas atau mengedukasi masyarakat terhadap bagaimana melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, serta menjelaskan alur atau proses atas tindak lanjut laporan pengaduan yang diterima Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, serta capaian kinerja bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dari tahun 2018 hingga tahun 2020.
di mana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 pasal yang dibagi dalam 7 kelompok, yakni diantaranya kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan sertifikasi. Penanganan korupsi sendiri terdapat beberapa tahapan yang terintegrasi, mulai dari penerimaan aduan masyarakat, proses lidik, sidik dan penuntutan, sampai upaya hukum eksekusi dengan menetapkan batas waktu di setiap tahapan. Kejari Labuhan Batu di bawah Kasipitsus Muhammad Husairi telah mengembalikan kerugian negara 2 hingga 3 miliar rupiah periode 2018-2020 dan telah menangani 2 kasus terkait dana desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan menetapkan 2 kepala desa sebagai tersangka. Dengan kerugian negara mencapai 560 juta rupiah di Halimbe dan 900 juta rupiah di Bulunghit. Saat melakukan penyelidikan di setiap kasus korupsi, pihak Kejari selalu memberikan saran dan solusi. Masih banyak ditemui perangkat desa yang tidak memahami sistem dan peraturan yang diatur dalam Permendagri, Permendes bahkan Perbup terkait tupoksi mereka. Terkait SDM kejaksaan yang terbatas, dibutuhkan peran masyarakat untuk memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi sesuai PP nomor 42 tahun 2018 dengan melengkapi identitas diri dan menunjukkan fakta-fakta. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragi dan Rospita Sitorus atau disingkat Harus bertemu dengan para pendukungnya di Kecamatan Dolok, Batu Nanggar. Di hadapan para pendukungnya, Rospita Sitorus mengatakan jika mereka terpilih akan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragi dan Rospita Sitorus atau disingkat Harus bertemu dengan para pendukungnya di Kecamatan Dolok Batu Nanggar seperti di Nagori Bandar Selamat dan Kelurahan Serbelawan pada Selasa siang 17 November 2020. Kedatangan paslon Harus disambut hangat oleh warga masyarakat yang sudah menantikan kedatangan mereka. Calon Wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus dalam sambutannya mengatakan jika mereka terpilih nantinya akan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Mengingat hanya di paslon nomor 4 satu-satunya wanita yang ikut bertarung dalam Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang. Sementara calon Bupati Simalungun Anton Saragi berharap kepada para pendukungnya untuk bersatu memenangkan paslon nomor 4 dengan tagline Harus Menang untuk Melayani pada Pilkada tanggal 9 Desember mendatang. Selain di Kelurahan Serbelawan, paslon Harus juga menemui para pendukungnya di beberapa nagori yang ada di Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Dosi Simar Mata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Anda berencana menggelar pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19, pastinya perlu untuk mengetahui terlebih dahulu protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam acara tersebut. Lantas, seperti apa penerapan protokol kesehatan saat menggelar resepsi pernikahan di masa pandemi? Berikut penjelasan dari Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia. Tidak mudah mendapatkan izin penyelenggaraan acara pernikahan pada masa pandemi COVID-19 karena prosesnya yang cukup panjang. Proses tersebut meliputi persetujuan dari pejabat daerah setempat seperti RT dan RW hingga tim gugus tugas COVID-19. Meski demikian, akibat pandemi banyak calon pasangan suami istri yang mengatur ulang bahkan mengurungkan rencana pesta pernikahan yang sedianya digelar tahun ini. Mengacu aturan di beberapa wilayah yang masih menerapkan pembatasan sosial, jumlah tamu yang menghadiri resepsi pernikahan dibatasi hingga 25% dari kapasitas tempat. Aturan lain adalah larangan membawa anak kecil
menyiapkan masker dari rumah, dan tertib menjaga jarak di lokasi acara. Hal itu sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua 2, Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia atau Hastana Indonesia Bunga Firdaus. Ia menjelaskan tantangan penyelenggaraan acara pernikahan saat pandemi adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya protokol kesehatan, baik kepada pemangku hajat maupun kepada para tamu. Apabila semua pihak menjalankan protokol kesehatan COVID-19, maka pesta pernikahan cukup aman untuk digelar. Jadi artinya izin ini tidak serta-merta begitu mudah didapatkan, tetapi melalui proses yang cukup panjang untuk meyakinkan pemerintah bahwa acara pernikahan itu adalah sesuatu kegiatan yang cukup aman. Pengantin dan keluarga ya sudah mulai sadar bagaimana pentingnya kita tertib terhadap protokol ini gitu. Sudah memahami kondisi nanti di lapangan seperti apa. Tinggal memang para tamunya ini bisa memaklumi juga lah gitu. Ia menambahkan pandemi COVID-19 memunculkan potensi tren baru dalam penyelenggaraan acara pernikahan dari konsep megah menjadi lebih sederhana sekaligus intim. Salah satu contohnya adalah penetapan 1 atau 2 orang yang mewakili seluruh anggota keluarga inti. Dari Jakarta, Adnananda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isniani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.